Alhamdulillah alladzi unzila al-Qur'an hudan wa bayyinat minal huda wal furqan. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji tercurah dan kita limpahkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan berkeimanan yang teguh, sehingga walau keadaan lemah tak berdaya, masih tetap datang ke masjid Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku muslimin laki-laki, yaitu menunaikan salat Jumat berjemaah yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan bersama-sama. Selanjutnya, salat beriring salam tercurah dan kita hadiahkan secara spesial kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ummatihi ajma'in. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini, saya selaku pribadi dan khatib berpesan dan mengajak kepada diri sendiri dan kepada segenap kaum muslimin, hendaklah senantiasa, marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti kata yang sebenar-benarnya, yakni imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan segala apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus berupaya pula untuk meninggalkan segala apa yang telah dilarangnya melalui firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia yang telah mengikrarkan dirinya melalui syahadat dan masuk Islam, yang kemudian kita sebut muslim atau orang Islam, pastilah ingin selamat menjalani kehidupan dunia yang tidak menentu ini, dan selamat pula di akhirat kelak. Dan apabila mati, diinginkan dan dicita-citakan masuk surga beserta orang-orang yang dicintai. Namun tujuan mulia itu tidak dengan mudah dapat diwujudkan. Ada yang nyasar, ada yang pilih jalan lain, bahkan ada yang salah jalan, sehingga
justru tiba di suatu tempat yang tidak diinginkan, yaitu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini menarik untuk kita bahas, dan ini menjadi tema sentral khutbah kita pada siang hari ini, yakni mengapa Al-Quran diturunkan ke dunia ini dengan judul Al-Quran menjadi Google Map keselamatan dunia dan akhirat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai analogi keselamatan sampai pada tujuan tersebut, kita mencoba mengungkapkan 3 jenis perjalanan: jalan yang singkat atau dekat, jalan menengah, dan jalan yang jauh. Jalan singkat, misalnya kita akan mencari alamat teman akrab kita yang telah pindah dari sebelumnya. Karena kita tidak tahu, maka minta dikirimkan Sherlock melalui Google Map. Dengan bekal Google Map itulah kita akan sampai dengan selamat di rumahnya. Kemudian perjalanan yang sedikit agak jauh, teman kita baru saja pindah tugas, dapat job enak di ibu kota. Tinggallah dia di Jakarta dengan hiruk pikuknya, alamatnya pun tidak diketahui. Lagi-lagi berbekal kepada Google Map dari Sherlock yang disampaikan, maka taksi pun mengantarkan kita sampai di rumahnya dan bertemu dengan selamat. Kita panjangkan sedikit perjalanan ini, berangkat menuju Baitullah, mungkin umroh atau mungkin saja ibadah haji. Maka dalam perjalanan ini tentu tidak pakai Google Map, tetapi langsung dipandu oleh mutawif, penanggung jawab perjalanan itu, sehingga umroh dan haji kita mabrur seperti apa yang dicita-citakan. Perjalanan yang paling panjang di antara semua perjalanan itu adalah jalan menuju surga. Sayangnya titik koordinat dan Google Map serta Sherlock tidak bisa dikirim melalui HP secanggih apapun di saat ini atau mungkin di masa yang akan datang. Maka agar manusia tiba pada tujuan yang diinginkan dengan selamat, dengan kasih sayangnya Allah turunkan pedoman. Pedoman ini sebagai kompas untuk kita, dan inilah kemudian yang dijadikan oleh manusia beriman ini sebagai Google Map untuk menuju tujuan yang bernama kampung surga. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tujuan utama diturunkan Al-Quran ini bagi seluruh penduduk bumi itu tidak lain adalah sebagai Google Map menuju tujuan abadi, yaitu surga. Setidaknya ada 2 yang menjadi sasaran utama dari Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Yang pertama adalah petunjuk bagi tiap manusia, yakni orang yang bernama manusia, bukan kisingnya saja manusia. Hal ini disilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 185, seperti yang telah dilantunkan oleh qari kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hudan lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Artinya sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan pembeda dan penjelas antara yang remang-remang dan yang jelas, minal huda, dari berbagai petunjuk, wal furqan, dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah 185. Dalam tafsir Jalalain diriwayatkan oleh pengarang bahwa kata An-Nas dengan alif lam ma'rifah
tapi diawali peruntukan lam li atau haful jar. Maka manusia yang dimaksud adalah secara keseluruhan, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, laki-laki, dewasa, agama, muslim dan tidak muslim, bangsa Indonesia, Amerika, Mesir, dan seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Maka itulah yang dimaksud dengan manusia. Jadi siapapun yang menginginkan Al-Quran itu sebagai pedomannya, bukan hanya umat Islam, maka dia akan selamat menuju kampung yang dicirikannya. Ayat ini tidak serta-merta muncul sebagai petunjuk, tetapi diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, baru disambung hudan linnas sampai tadi, bahwa pada bulan Ramadan ini diturunkan di dalamnya Al-Quran. Seperti beberapa malam yang lalu kita telah memperingati nuzul Al-Quran dengan segala fungsi dan keberadaannya di muka bumi ini. Jadi dapat dipahami dari ayat ini bahwa siapapun yang menginginkan selamat menuju kampung yang dicita-citakannya itu surga, asal dia manusia dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman, dia akan sampai dengan selamat. Secara spesial, secara spesifik, secara istimewa, Allah tujukan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takin, yakni bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang dicatatkan di pangkal surah Al-Baqarah, yakni ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Dari sini dapat dipahami bahwa hudal lil muttaqin adalah sangat sejalan dengan tujuan ibadah puasa yang telah diwajibkan bagi umat Islam, di mana di ujungnya dengan kewajiban puasa ini akan menjadikan kita la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa ini predikat takwa itu dapat kita raih sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin dan mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan ini agar kita selamat menuju kampung yang dicita-citakan, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Apabila memang kita selamat, Rasul pun telah mengingatkan kepada kita beberapa abad yang lalu melalui sabdanya, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Hari ini telah aku tinggalkan dua warisan besar kepada kalian. Niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Digunakan kata-kata lan, amil nawasib lan, tidak akan sesat, ditambah dengan abada, selama-lamanya. Ma'in tamassaktum bihima, siapapun yang berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allahi wa sunnata rasulihi. Kitab Allahi adalah Al-Quran, wa sunnata rasulihi adalah hadis. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari uraian di atas dapatlah kita simpulkan bahwa Al-Quran diturunkan ke bumi ini tidak lain adalah menjadi pedoman bagi semua manusia dan pedoman bagi orang-orang yang bertakwa agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat, dan masuk surga bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surga yang bernama kampung Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syari'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina
الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والصائمين والصائمات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.